Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 9 ingin melakukan percobaan 3 ini mengenai tentang flip-flop. Kita langsung ke langkah percobaannya aja. Yang teman-teman, yang pertama kita disuruh membuat SRFF dengan menggunakan clock dan tanpa clock. Nah, di sini saya sudah membuatnya di file start. Nah, seperti ini. Yang ini adalah yang ada clocknya, yang ini yang bawah adalah tanpa clock. Bisa dibilang gitulah. Kita ke labs perang sebentar aja biar kalian bisa paham, teman-teman. Lah, ini maksudnya apa sih R, T sama S lah? R ini maksudnya adalah untuk reset, dan T ini T yang ini mewakili clock, bisa dibilang mewakili clock, dan S ini untuk setnya. Setnya itu seperti apa, kayak gitulah. Lah, kita coba seperti ini. 0 0 0 0 0 0 000, kita coba 00 lah. Menghasilkan apa kalau 000? Menghasilkan seperti ini ya. Jadi yang input, yang persen output tadi yang ini. Persen output tadi itu yang itu. 0 dan 1 ya, kayak gitulah. Persen inputnya itu yang ini. Ini kalau diubah-ubah di reset juga berbeda-beda ya. Kayak gitulah. Terus yang kedua adalah 001. 001 itu yang satu adalah resetnya. Kita coba yang satu adalah resetnya. Dan ternyata masih sama, karena sama bisa itu bisa dibilang hold atau menyimpan data sebelumnya. Seperti itu. Dan yang ini adalah 100 untuk reset. Kita ganti yang ini 1, yang ini yang 0. Coba, oh ternyata sama enggak sih? Ya masih sama lah. Masih sama terus, masih sama. Terus kita nyoba yang mana ya? Ini udah selesai. Terus kita coba yang ini ya, yang kita nyalakan T-nya. Di ini kita matikan dan kita coba nyalakan T-nya. Akan menjadi, oh sorry ini mati seharusnya. Sorry. Ini mati lah. Coba, oh masih tetap. Atau bisa dibilang masih nge-hold. Dan kita coba lagi untuk 101. T sama R-nya 1. T sama R-nya 1, atau bisa dibilang reset sama clock-nya 1. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ini untuk mereset ya, untuk mereset kejadian sebelumnya, atau yang hold tadi itu di reset. Seperti itulah intinya. Kita coba lihat yang hold tadi seperti di reset. Terus kita coba 110 TS, berarti clock dan setnya 1 ya. Kita coba matikan ini, nyala. Oh ternyata sudah berubah, yang atas menjadi 1, yang bawah menjadi 0, atau bisa dibilang begitulah. Jadi outputnya berubah, next state-nya juga berubah, next output-nya juga berubah. Dan kita lanjut ke 110, kita coba 111. Nah, ini akan jadi kayak seperti error gitu ya, kayak nggak bisa lah, ini bermasalah, intinya gitulah, kayak ada kendala gitulah, makanya next outputnya nggak tahu ini kita. Terus yang selanjutnya saya akan membahas lagi mengenai yang tanpa clock ya. Ini yang bawah ini adalah yang tanpa clock. Ini adalah setnya dan ini adalah resetnya. Kerjanya itu seperti ya, reset ini untuk mereset keluaran dari ini. Kita contohkan aja di sini aja. So kita reset. Saya reset, kita nyalakan lagi. Terus kita nyalakan coba ya. Ini pakai ini ya, pakai NOR ya saya. Bisa juga kok pakai an atau pakai apa ya itu ya. Kita coba misalnya. Nah ini kan nyala
ini kan 0 hasilnya apanya, terus masuk sini di percentage, terus 1 dinorkan jadi 0, nolnya masuk sini dan ini menjadi inilah. Dan ini meskipun nyala, kalau ini dinyalakan itu bakal mati karena ini tuh sebagai resetnya, bisa dibilang gitu lah. Jadi kalau ini dinyalakan itu bakal mati. Ini kalau dimatiin nggak ngaruh, ini kalau dimatiin nggak ngaruh, tapi kalau ini dimatiin tuh ngaruh ke masuknya atau masuk sininya atau tidak ya. Kita langsung ke gerbang logikanya aja teman-teman. Di sini ada gerbang logikanya. Ini 00, kita 00. Kita coba yang pertama sih, bentar. Kita matiin dulu terus reset. Ini 00. Kita buat 00. Hasilnya seperti apalah, hasilnya ini menyala. Yang ini menyala. Yang ini aja yang menyala teman-teman. Dan untuk present output sama next outputnya masih mati. Nah, ini masih mati. Terus lanjut ke 00 SR. Ya, sel tadi ya, yang outputnya SR 00. Dan bisa nyala. Nah, ini kalau menyala. Ini bisa diubah-ubah sebenarnya sih teman-teman. Kita coba yang 01. Coba yang 01. Jika ininya 1, ininya 0. Hasilnya berapa? Oh, hasilnya ternyata. Oh, resetnya yang 1. Sorry. Kok malah ini yang 1? Resetnya yang 1 teman-teman, bukan. Oh, ternyata mereset. Dan outputnya 0, benar. Ternyata benar. Ini benar. Outputnya 0 dan presentnya 0. Bisa dibilang gitu lah. Kita coba yang seperti ini 011. Coba yang 011 nya. Oh, yang 01 pakai present 1. Berarti kita reset dulu. Bentar. Kita matiin dulu ya. Kita reset dulu. Nah, ini pakai present 1. Terus 01. Resetnya 1. Ininya 0. Ini resetnya 1. Lah, hasilnya tetap sama, yaitu next outputnya atau ininya mengeluarkan 0. Terus kita lanjut yang ke ini 100. 100 berpresent outputnya 0. 10 S nya 1. Apa yang terjadi sih? Oh, gak ada. Oh, ini bentar. Ini saya matiin dulu ya. Nah, yang terjadi adalah nyala. Kok bisa nyala? Ya karena resetnya mati. Seperti itulah. Kita coba lagi yang 100 ini udah, terus 11. Kita coba 11. Nah, ini nilai reset itu lebih tinggi daripada reset kalau kalian tahu kan, bisa dibilang gitulah, atau bisa bilang ini error. Nah, seperti itulah. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan master sleep JKFF dan ikutan sinkron. Yang pertama, buat rangkaian master sleep JKFF dari SR seperti pada gambar 3. Sebelumnya saya ini ngomong dia Pratiwi NRP24256069. Yang kedua itu berikan nilai pada input C dan K melalui switch input yang tersedia. Yang ketiga berikan input manual clock, dan yang keempat amati hasil dan catat dalam tabel PSNS. Yang pertama itu master sleep JKFF. Di sini saya sudah buat rangkaiannya di sirkuit CS. Nah, ada dua, yang master sleep dan juga yang JKFF biasa. Kenapa master sleep ini dibuat? Karena
seperti yang kita tahu pada tabel kebenaran, kalau JKFF biasa, dia saat inputnya 1 akan lalu di JKFF master sleeve dia seperti ini, berubah jika clocknya 0. Tabel kebenarannya seperti biasa, dimana saat inputan clock itu 1, dia akan hold, dan saat inputan clock 0, dia bekerja. Baik, selanjutnya itu JKFF dengan input asinkron. Jadi di sini saya juga sudah buat rangkaiannya. Berbeda dengan input biasa, input asinkron itu bisa mengubah kondisi output seketika tanpa perlu menunggu sinyal clock. PS, di sini ada tambahan input asinkronnya yaitu PS dan juga PC. Jadi PS atau preset itu fungsinya untuk memaksa output menjadi logika 1, dan PC itu fungsinya untuk memaksa output menjadi logika 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Hafiz dari STR Teknologi Rekayasa Internet kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil praktikum saya pada Elektro Digital 2, materi tentang rangkaian flip-flop lebih lanjut. Di mana di sini saya akan menjelaskan rangkaian D flip-flop dan juga T flip-flop. Langsung saja saya mulai pada rangkaian pertama, yakni D flip-flop. Rangkaian D flip-flop atau data flip-flop adalah rangkaian sekuensial yang menyimpan satu bit data, kemudian memiliki output Q yang akan mengikuti nilai input dari D. Sebentar. Ya benar, nilai input dari input D pada saat clock aktif. Jadi input D ini akan dieksekusi ketika kondisi clocknya itu aktif, kecuali jika ada input asinkron seperti ini PS dan PC, maka clocknya itu diabaikan. Jadi fungsi input asinkron ini tuh lebih tinggi gitu daripada input biasa, seperti itu. Kemudian cara kerjanya tuh bisa kita lihat pada tabel PSNS ini. Di sini ada T, PS, PC, D, Q, QN, yang dimana D dan QN ini memiliki label di atasnya, yakni present input dan present output. Kemudian kalau di QN ini ada next outputnya. Oke, dimulai dari sini dulu, yakni T ini menunjukkan clock. Umumnya T1 itu berarti clocknya aktif, seperti ini. Kemudian ada PS atau presence, input asinkron untuk mengset Q menjadi 1. Kemudian ada PC atau clear
input asinkron untuk mereset, jadi nilai Q-nya itu nanti akan 0. Kemudian D adalah input data sinkron di sini. Kemudian Q output sekarang dan QN output berikutnya. Seperti itu. Kemudian kalau bisa kita lihat di sini pada baris 1 di sini PS dan PC memiliki nilai kondisi sama-sama 1. Nah, kondisi ini tidak digunakan atau not use karena preset dan pre-clear aktif secara bersamaan yang bersifatnya itu sebenarnya terlarang ya pada rangkaian de flip-flop sederhana. Kemudian pada baris 2 PS 1 kemudian PC 0 memiliki next output menjadi 1. Present aktif output dipaksa nilainya itu 1 seperti itu. Nah, mari kita buktikan dengan rangkaian yang sudah saya buat di sini. Ketika nilai si PC ini itu 1, maka harusnya next outputnya adalah 1. Oke, ini clocknya harus kita beli. Oh, nggak perlu karena ini PS ya, jadi langsung saja kepada nilainya ke PS ini. Nah, seperti ini. Maka nilai dari N-nya itu akan 1 seperti itu. Kemudian lanjut pada baris ketiga, di mana baris ketiga ini P-clear-nya yang aktif, kemudian PC ya PS-nya ini yang kosong 0. Kalau dilihat di sini nilainya itu akan menjadi kosong karena clearnya itu aktif, jadi outputnya itu dipaksa 0. Artinya data yang sudah diinputkan tadi di PS ini akan dihapus seperti itu. Mari kita buktikan di sini. Nah, dia itu akan 0 ya outputnya. Oke, lanjut ke baris keempat. Di mana baris keempat ini data asinkronnya itu 0 dan present outputnya juga 0, kemudian next outputnya itu juga 0 kecuali clocknya itu tetap menyala. Mari kita coba. Yang pertama kita nyalakan clocknya terlebih dahulu, kemudian bentar, harus matikan dulu. Ini clocknya menyala, kemudian ini sama-sama 0 dan ini data yang masih tersimpan tadi harusnya. Nah, seperti ini harusnya nilainya itu menjadi 0 seperti ini. Oke, lanjut ke baris kelima. Baris kelima bisa dilihat kalau PS PC itu sama-sama 0, tapi nilainya itu pada tabel D ini di sini itu 0, kemudian QN-nya itu menjadi 1. Ini tampaknya ada kekeliruan dalam tabel asli, tetapi seharusnya jika nilai D itu sama dengan 1, maka QN-nya itu sama dengan 1. Kemungkinan ada kesalahan penulisan. Seperti itu. Kemudian pada baris ke-6 di sini bisa kita lihat kalau PS-nya dan PC-nya itu 0, kita berfokus ke sini. Yang dimana nilai D-nya itu 1, kemudian X outputnya itu 0 dan present outputnya itu 0, kemudian X outputnya adalah 1. Mari kita buktikan seperti ini ya, dimana kalau nilai D-nya itu 1, maka next outputnya itu akan menjadi 1. Nah, di sini bisa dilihat. Tapi present outputnya itu 0 seperti itu. Bahwa dibuktikan bahwa tabel kebenarannya itu benar. Oke. Selanjutnya pada rangkaian T flip-flop saya lanjutkan. Nah, pengertian dari rangkaian T flip-flop ini adalah T flip-flop atau toggle flip-flop adalah rangkaian flip-flop yang mengubah output Q berubah menjadi kebalikannya ketika
ketika kali input T sama dengan 1 dan clock aktif, jadi outputnya akan kebalik ketika clocknya itu aktif. Nah, kalau diperhatikan di sini, clocknya itu memiliki sifat aktif low, dimana kalau nilainya itu 0, maka dia itu akan dinyatakan aktif. Seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, mohon maaf sebesar-besarnya, saya salah. Kalau clocknya ini 0, maka dia itu tidak akan aktif. Tetapi kalau clocknya ini nilainya 1, dia itu akan aktif. Maaf, ada kekeliruan. Bisa dilihat di sini ada dua kondisi clock di mana tidak aktif dan juga aktif. Dimulai dari yang tidak aktif, kemudian di sini ya ada Q dan QN. Nah, kita beri input di sini. Input 1. Kalau dia itu ininya 0, clocknya 0, maka tidak ada output yang dihasilkan. Posisinya ini akan, nah seperti ini akan hold, bisa dinyatakan benar ya. Kemudian lanjut ke bawahnya, masih sama 0, tapi nilai present outputnya itu 1. Nah seperti ini. Sebenarnya tadi itu harusnya nilainya itu 0, tapi karena simulasinya atau rangkaiannya saya buat secara perlahan-lahan dan saya coba, dan outputnya ini masih tersimpan seperti itu. Kemudian lanjut ke bawahnya, clocknya menyala di sini. Ketika dia diberi input kosong, maka tidak ada yang terjadi. Namun ketika diberi input 1, nah, maka sama, present outputnya 1, seperti itu. Jadi nyatakan benar.